dari 3 capres yang ada, Ganjar Pranowo yang terunggul mendapatkan kapasitas yang tertinggi di antara ketiga capres yang lain. Masalah komunikasi publik, Ganjar Pranowo orang yang paling fluent, paling lancar berbicara dengan rakyat. Satu-satunya dari 3 pilihan yang ada hanya Ganjar Pranowo. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, Pilpres 2024 sudah semakin memanas. Kalau kita bicara Pilpres, kita akan menengok di mana daerah-daerah yang mempunyai lumbung suara terbesar dalam setiap pemilu ini. Tentu saja di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada 6 provinsi. Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada 6 provinsi. Ini 80% suara di Indonesia adanya di Pulau Jawa. Tidak bisa kita pungkiri. Dari ke-6 provinsi di Jawa ini, terbesar tentu saja Jawa Barat. Jawa Barat sekitar 35 juta pemilih yang akan menentukan nasib bangsa ini untuk Pilpres tahun 2024. Berikutnya Jawa Timur. Kalau kita kilas balik dalam 2 pemilu terakhir tahun 2014, 2019, Jawa Barat ini dikuasai oleh kubu Prabowo. Pak Jokowi tahun 2014 kalah hampir 20% di Jawa Barat. Tahun 2019 sama, sekitar 19-20% juga. Jadi suara Prabowo cukup tinggi di situ. Nah, pertanyaannya sekarang untuk tahun 2024, apakah Ganjar Pranowo bisa mengambil ceruk masyarakat yang ada di Jawa Barat? Ini pertanyaan yang menarik. Hasil survei terakhir, perolehan suara Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara Jokowi di Jawa Barat. Ini angin segar. Karena menurut saya aneh kalau Ganjar Pranowo tidak bisa mengambil hati masyarakat Jawa Barat. Karena sebetulnya kedekatan secara chemistry seorang Ganjar Pranowo yang mempunyai jiwa kerakyatan yang tinggi itu sama persis dengan tipikal masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat seingat saya orang yang sangat humble dan sangat rasional, kemudian sangat merakyat gitu. Dan sebetulnya dari 3 capres yang ada, Ganjar Pranowo yang terunggul mendapatkan kapasitas yang tertinggi di antara ketiga capres yang lain. Masalah komunikasi publik, Ganjar Pranowo orang yang paling fluent, paling lancar berbicara dengan rakyat. Karena apa? Karena dia berasal dari rakyat yang paling bawah. Bandingkan dengan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Ini berbeda sekali. Penderitaan Ganjar, perjalanan dari bawah sampai pada titik sekarang, itu benar-benar menjadi pengalaman yang sangat indah, sehingga Ganjar mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dari hati ke hati dengan masyarakat. Berikutnya adalah tentang rekam jejak. Ganjar pernah memimpin daerah selama 10 tahun, meskipun ini Jawa Tengah. Artinya, Ganjar Pranowo mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam memahami permasalahan masyarakat di bawah. Ini tidak dipunyai oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anies Baswedan pernah jadi gubernur, tapi di Jakarta, metropolitan. Berbeda karakteristiknya dengan masyarakat di Jawa Barat. Kalau kita bicara tentang kerakyatan, ekonomi kerakyatan, menumbuh kembangkan ekonomi dari bawah, Ganjar yang paling fluent sebetulnya. Karena apa? Karena Ganjar mampu menerjemahkan suara masyarakat dan kemudian dijadikan kebijakan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ganjar mempunyai kelebihan-kelebihan itu. Artinya sebetulnya Ganjar mempunyai potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan capres yang lain untuk wilayah Jawa Barat. Karena apa? Tipologi hatinya itu sama dengan Ganjar Pranowo. Nah, tinggal sekarang bagaimana tim dari Pak Ganjar Pranowo ini mulai hadir secara nyata
di seluruh pelosok masyarakat sehingga beliau bisa memenangi hati masyarakat Jawa Barat. Karena saya tahu masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang sangat-sangat ramah, sangat welcome terhadap orang baru, dan sangat mengerti dan logik sekali pemahamannya. Pada saat Ganjar nanti hadir di tengah-tengah mereka, saya yakin Ganjar akan mampu memenangi hati dan mengambil hati masyarakat Jawa Barat. Ini keyakinan saya. Karena berdasarkan objektivitas saya, Ganjar mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capres yang lain dalam mengambil hati masyarakat Jawa Barat. Tinggal sekarang tim ses Pak Ganjar Pranowo dan organ-organ relawan yang mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk hadir setiap saat di Jawa Barat mengambil hati masyarakat Jawa Barat. Kalau masyarakat Jawa Barat bisa diambil hatinya, dicerahkan, saya yakin mereka akan memilih pemimpin yang terbaik untuk masyarakat. Karena masyarakat Jawa Barat mayoritas itu adanya di pedesaan. Saya kira permasalahan di pedesaan, di grassroots ini, hanya Ganjar yang mampu menerjemahkan, kemudian memasukkan dalam kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jawa Barat. Ganjar seorang pendengar yang baik. Ganjar seorang komunikator yang baik. Ganjar mempunyai pengalaman yang sangat-sangat dalam untuk menyelami perasaan rakyat. Karena dia memang berasal dari rakyat. Bukan dari keluarga menak, dari keluarga kaya raya yang tidak pernah berkeringat dari bawah, tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Dua capres yang lain tidak mengalami itu dan Ganjar mampu. Gitu. Kalau dulu Bung Karno menemui marhen petani dari Jawa Barat, ini sangat menarik sekali karena Ganjar kebetulan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya memang ada chemistry lah antara Bung Karno dengan masyarakat Jawa Barat dan Ganjar Pranowo dengan masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi, tinggal tim ses Pak Ganjar Pranowo, kemudian organ-organ relawan yang lain, mari kita hadirkan diri kita untuk mencerahkan, memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat Jawa Barat tentang siapa sosok pemimpin nasional yang terbaik. Pemimpin nasional yang benar-benar akan bisa mendengarkan, menangkap aspirasi rakyat, kemudian memberikan solusi terbaik buat rakyat. Dan itu satu-satunya dari 3 pilihan yang ada, hanya Ganjar Pranowo. Untuk itu saya optimis. Untuk Pilpres tahun 2024, perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dengan catatan kalau langkah-langkah saran saya tadi diikuti oleh tim ses Pak Ganjar Pranowo, kemudian organ relawan yang mendukung Ganjar Pranowo, suara yang diperoleh Ganjar Pranowo akan lebih tinggi daripada suara yang diperoleh Presiden Jokowi selama 2 pemilu. Dan bukan tidak mungkin suara Ganjar Pranowo akan mengungguli suara Prabowo Subianto yang saat ini masih dianggap menguasai Jawa Barat. Saya yakin pencerahan dari seorang Ganjar dan orang-orang yang merepresentasikan suara Ganjar itu bisa memenangi hati masyarakat Jawa Barat. Karena masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang logik, masyarakat yang ramah, dan masyarakat yang mampu menerima perbedaan, pembaruan, dan ujungnya adalah menyejahterakan rakyat Jawa Barat. Itu harapan saya dan harapan kita semua. Baik, sahabat Main TV, demikian saran saya kepada Pak Ganjar Pranowo dan tim sesnya dan organ-organ relawan yang lain tentang bagaimana memenangi hati masyarakat Jawa Barat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya.